di SP yang digunakan pada landslide ini kita bisa melihat, jadi luasnya ini sekitar 600 kali 600 ya. Ini ada jalan, kemudian ini ada tempat perkampungan begitu, kemudian sudah ada beberapa gawir besar yang mau longsor begitu yang ditunjukkan pada gambar di atas ini. Kemudian yang ada di bawah ini juga ya. Nah, ini adalah data SP di area longsor yang diukur dari beberapa profil yang berwarna merah ini. Ini profil merah ini ya. Kemudian digambarkan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwasanya ada nilai SP yang negatif yang berwarna biru pada sisi bawah di sini nih. Ya, jadi secara kualitatif kita bisa katakan ada penampakan SP negatif di sisi bawah dan SP yang cenderung positif di sisi atas di sini nih. Ya, jadi di sisi bawah yang nilai negatif ini kok berasosiasi dengan zona crown-nya ya. Jadi crown patahan, crown longsornya ada di sini nih. Oke, kemudian ini adalah sistem drainasenya yang berwarna hitam ini, ya, yang kemungkinan mensupport pola landslide di situ. Oke, kemudian next, ini adalah data SP yang digunakan di pipa, di contohnya di pipa begitu ya. Ada dua pipa, yang pertama diameternya 26 cm yang di sini nih. Kemudian yang ini pipa yang diameternya 5 cm ya, lebih dangkal. Yang ini 160, yang ini 141. Oke, ini bisa mendeteksi cukup baik ya di sini. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh data SP yang digunakan di atas pipa kebocoran. Ya, kebocoran pipa, jadi ada pipa air ya yang melintas di suatu daerah. Ini pipa airnya itu diawali dari yang berwarna pink ini, ada dua pipa ya ke arah kanan, juga ke arah kanan begini. Nah, kemudian dari dua pipa ini tadi ditengarai ada kebocoran, ada leakage-nya. Nah, kemudian dicoba dites dengan menggunakan SP. Menggunakan SP didapatkan dua pola SP ya, yang di sini pola SP negatif, yang di sini adalah pola SP positif. Pola SP positif yang nilai yang di situ digambarkan warna merah. Biasanya kalau air fresh water itu pola-pola SP-nya adalah pola SP positif. Nah, di sini bisa disimpulkan zona kebocorannya dari ke arah sana dan ke arah sana. Di sini karena positif, diasumsikan di situ adalah posisi leakage-nya atau bocornya air fresh tadi. Next, ini adalah contoh data untuk data SP yang di bawah ini ya. Ini SP negatif, dua puncak pada suatu lokasi yang tidak terlalu luas ya, hanya 45 meter saja, yang dikaitkan dengan di crossplot dengan data suhu dan data aliran air ya. Yang ini T ini adalah data suhu, yang ini adalah data aliran air yang garis putus-putus ini. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada hubungan antara nilai SP dengan suhu dan laju aliran air. Di sini kelihatan yang lajunya kencang itu makin negatif dibandingkan dengan yang lajunya tidak begitu kencang. Yang suhunya tinggi juga nilainya lebih negatif. Ya, ini bisa kelihatan polanya. Jadi kalau air yang tidak fresh water, yang air yang pada daerah geothermal maupun mengandung banyak mineral, itu biasanya polanya malah negatif. Dia mensupport SP negatif. Tetapi kalau
fresh water yang ditimpakan di suatu tempat secara terus menerus sehingga di situ itu berlebih airnya, air freshnya, itu biasanya kondisinya SP-nya adalah positif. Nah, ini adalah contoh lain penggunaan ASP di dam ya, digunakan untuk mengkaji kebocoran yang ada di dam. Nah, di sini ada beberapa lintasan dari 1 sampai berapa ini? 9 lintasan ya. Sepanjang dinding dam dari ujung kiri atas namanya barat laut sampai tenggara. Nah, di sini ada dari data SP yang ada kemudian digambarkan dalam kontur gitu ya, yang 0 itu relatif lebih kecil atau negatif ke yang merah itu yang hot. Nah, di sini kalau targetnya adalah fresh water, maka yang dicari adalah anomali-anomali yang positif. Anomali-anomali yang positif. Di sini di titik A di sini cukup didapatkan beberapa yang diprediksi adalah berupa rembesan dari dam. Kalau dam rembes itu bahaya sekali ya, karena bisa merusak struktur di dalam dam itu tadi. Di sini ada 2 titik A dan B di sini kecil, dan yang paling besar dari C di sini nih. Ya, ini yang terdeteksi adanya rembesan di situ itu, sehingga diperlukan penanganan geoteknik untuk menutup rembesan itu. Ini contoh lain, ini data SP yang dilakukan survei di atas grafit ya. Didapatkan data yang atas ini jaraknya, kemudian yang di bawah yang ini adalah grafik SP-nya. Dapatkan negatif center di sini. Kemudian dicoba dimodelkan dengan kuantitatif berupa pita miring begitu, kemudian digambarkan dalam kerangka geologi ya, penggambarannya dalam kerangka geologi. Ini bisa dimodelkan oleh single model. Nah, kemudian yang di bawah ini datanya adalah semacam ini. Nah, data ini juga bisa didekati dari multiple model. Ya, multiple model. Di sini ada model grafit yang masif di sini ya. Ada kedalaman 120 meter di sebelah kiri sini. Ini bisa dimodelkan dengan bola begitu. Ya, bola ini akan mensupport yang data SP yang di sini nih. Ya. Kemudian yang grafit yang miring di sini akan mensupport data SP yang ini. Kemudian yang ini akan mensupport data yang kecil ini. Kemudian yang di sebelah kanan ini akan mensupport data yang agak tajam di sini nih. Setelah dikombin itu bisa membentuk pola SP lapangannya. Jadi interpretasi secara kuantitatif bisa disusun dari single model seperti yang di atas ini ataupun multiple model. Modelnya banyak sehingga yang penting kita berusaha membuat data sintetis kita itu relatif match dengan data lapangan. Dan ini contoh yang data pengukuran data SP fungsi spasial tetapi juga fungsi time. Jadi ini data SP yang diukur pada suatu area yang berulang di musim spring dan di musim summer. Ya, di sini diukur pada kondisi yang atau tempat yang sama pada musim yang berbeda. Jadi ini kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa pola yang berbeda di spring dan di summer. Interpretasinya bisa bermacam-macam, dikaitkan dengan perubahan yang terkait dengan musim. Kemudian ini juga yang tadi itu sinkhole ya, dikaitkan dengan di samping dengan musim juga dikaitkan dengan keberadaan sinkhole. Jadi ternyata data SP ini fungsi musim, tetapi ada pola-pola tertentu yang sebenarnya dia bukan merupakan fungsi musim. Yang di sini yang di titik A1 ini, yang di situ diidentifikasikan ternyata adalah suatu sinkhole di posisi A1 ini ketika dilakukan cross check dengan data seismik, data geolistrik ya, geolistrik 2 dimensi. Nah, diinterpretasikan terdapat sinkhole ya, lubang yang ada yang jatuh ke arah, lubang yang jatuh ke bawah, yang longsor ke bawah.
Oke, ini juga contoh data masif SP ya, nilai anomali SP yang cukup kuat yang diakibatkan oleh masif sulfida, ya, sulfid masif. Ini gambarnya ini adalah proven, sudah terbukti mineralisasinya ada di situ. Kemudian yang di atas ini adalah data SP yang diukur. Oke. Kemudian ini juga ini adalah komparasi data PSP potensial vs suhu. Jadi memang dari beberapa data yang ada itu ternyata data potensial terkait cukup erat dengan suhu. Tapi yang dilihat agak berbeda antara potensial dan suhu. Nah, ini contohnya pola-pola data SP dan pola-pola data suhu yang diukur di zona landslide ya. Ini adalah crown-nya, mahkota longsornya, kemudian arah sana adalah ke arah bawah adalah arah longsornya. Next, ini adalah pengukuran data SP yang melintasi atau berada di area fault. Ya, di area fault diukur data SP, itu ternyata tepat di faultnya ini terjadi kerapatan nilai SP ya, kerapatan kontur nilai SP. Ya, jadi ini didapatkan zona di daerah sebelah bawah ini nilainya SP-nya positif. Ya. Nah, jadi diasumsikan atau diinterpretasikan di situ bahwasanya terdapat fault ini membentuk barrier air begitu ya, sehingga menyebabkan air berkumpul di situ, nilai SP-nya menjadi relatif positif. Ada kaitannya, tetapi tidak mudah mengkaitkannya karena butuh pengetahuan informasi geologi yang cukup sama membutuhkan informasi tambahan. Ini contoh yang lain bahwasanya perbedaan nilai potensial yang diukur yang dikaitkan dengan kedalaman muka air tanah ketika disedot ya. Jadi ini adalah data sebagai sumber X-nya 50 sampai 150 meter, jadi sekitar 100 meter. Dan ini adalah data di surface-nya. Ya, jadi ketika dilakukan pengukuran itu dilakukan penyedotan di titik yang di tengah itu, penyedotan di tengah itu ternyata menimbulkan nilai SP yang positif. Jadi memang SP itu akan cenderung memberikan pola positif ketika ada pengumpulan air di situ. Ada pergerakan air yang mengumpul di situ. Itu akan memberikan pola SP yang air fresh yang mengumpul di situ. Ini juga nilai SP di suatu zona patahan didapatkan nilai yang bervariasi. Ya, di daerah zona fault ini ada yang turun naik, jadi masih cukup berat untuk mengatakan itu adalah akibat dari fault. Tetapi di sini dituliskan atau disebutkan bahwasanya terdapat pola-pola yang berubah atau anomali ketika data SP dilakukan survei melintasi fault. Ini adalah data SP di daerah panas bumi, di daerah Yunani yang diambil dari Corwin. Nah, kita bisa mendapatkan kontur data SP yang ketika di cross dengan data-data suhu bisa mendapatkan pola-pola yang relatif mirip ya. Jadi yang silang ke kiri ini adalah data SP, kemudian silang yang ke arah kanan adalah garis yang ke arah kanan adalah data yang anomali suhu. Ada overlap antara SP dan suhu. Ya, antara FP dan suhu ada. Sama-sama keduanya fungsi waktu. Suhu juga fungsi waktu. Pengukuran siang, sore, malam itu dipengaruhi oleh posisi matahari. Oke ya, kondisi air di situ juga. Oke. Nah, ini SP yang dilakukan juga untuk geothermal. Oke, terdapat pola negatif SP di daerah geothermal. Ini juga aplikasi SP di daerah gunung api ya, didapatkan biasanya kalau daerah gunung api itu menggunakan fixed base dan sembari naik itu sembari membawa kabel di sepanjang jalan dia ngukur sampai di puncak ya.
kemudian turunnya kembali ke titik yang sebelumnya tadi sudah diukur karena kembali menggulung kabel. Jadi didapatkan pola-pola yang bisa dibawa ke interpretasi geologi tertentu. Oke, kira-kira seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk kajian dan case dari data. Terima kasih.